membahas tentang salah satu topik yang khas pada mata kuliah Algorithm and Complexity, yaitu notasi Big O. Ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya ingatkan lagi, Anda sudah seharusnya membuka materi tentang efisiensi algoritma, ya, di mana pada bagian terakhir kita mengulas tentang efisiensi pada space, ya, faktor space atau ruang. Nah, di sini kita secara khusus akan membahas tentang kompleksitas algoritma berdasarkan waktu, ya, atau yang kita sebut saja sebagai kompleksitas waktu, dan disimbolkan sebagai sebuah fungsi T dengan input N atau Tn. N ini adalah jumlah input dari sebuah fungsi atau sebuah proses dalam algoritma yang kita buat. Ya, kalau dalam contoh sebelumnya itu kan inputnya bisa berapa kali harus dilakukan loop atau jumlah lari dari sebuah array yang kita proses dalam sebuah fungsi, ya. Itu contoh yang kemarin kita bahas. Nah, secara teoritis, ya, karena kita memang di sini banyak bicara teoritis atau hampir semua materi yang saya ulas di sini berupa teori. Secara teori, kompleksitas waktu atau Tn ini didefinisikan sebagai jumlah tahapan komputasi yang dihitung dari berapa kali suatu operasi dilakukan dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan atau N, ya. N tadi inputnya atau masukan. Nah, aturannya di sini kalau kita bicara kompleksitas waktu, ya, jumlah tahapan yang dihitung itu hanya jumlah operasi yang khas atau bisa disebut dengan tipikal saja yang ada pada algoritma itu, atau yang menjadi inti dari operasi yang ada dalam algoritma. Sebagai contoh, sebuah algoritma pencarian di dalam sebuah lari atau array, ya. Operasi khasnya adalah membandingkan elemen-elemen dalam lari atau array-nya. Jadi isi dari array-nya dibandingkan untuk mendapatkan sesuatu yang dicari, ya, sesuai yang ditarget oleh algoritmanya. Jadi secara keseluruhan isinya pencarian, tapi inti dari algoritmanya adalah perbandingan. Dibandingkan satu persatu isinya, cocok, ya udah selesai. Kemudian contoh yang kedua adalah algoritma pengurutan. Misalnya juga dalam sebuah array atau dalam sebuah data banyak yang nilainya beragam, acak. Kemudian ada sebuah proses algoritma untuk mengurutkan data tersebut. Operasi khasnya juga perbandingan elemen dan ditambahkan dengan menukar. Jadi misalnya elemen pertama 1. Oke, kita urutkan 1 sebagai elemen yang pertama, ya, karena yang terkecil. Kemudian ternyata elemen yang kedua dari array-nya itu 3. Ya, 3 ini dibandingkan dengan elemen berikutnya yang ternyata 2, maka kita harus menukar 2 dan 3 ini. Jadi setelah dibandingkan, ditukar. Itu jadi inti operasinya atau operasi khasnya adalah perbandingan elemen dan pertukaran elemen. Contoh berikutnya tentang algoritma penjumlahan dua buah matriks. Ya, memang yang dijumlahkan matriks, ya, atau array berdimensi, ya. Tapi sebetulnya intinya ya penjumlahan biasa aja, di mana masing-masing posisi dari array, posisi larinya, ya, kolom dan barisnya itu dijumlahkan dengan elemen matriks yang kedua pada kolom dan baris yang sama. Intinya sebenarnya penjumlahan biasa aja. Nah, itu